Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Asila Ismaza dari kelas 7B ingin menjelaskan tentang aplikasi MS Word. Aplikasi MS Word atau Microsoft Word adalah program pengolah kata yang memiliki tujuan untuk membuat dokumen teks yang dapat disimpan secara elektronik, dicetak di kertas, atau disimpan dalam format PDF. Kegunaan atau fungsi dari aplikasi MS Word ini ada banyak. Contohnya seperti membuat dokumen dengan cepat, membuat surat, menambahkan gambar, atau bahkan membuat tabel. Oke, karena kalian sudah belajar fungsi dan nama dari aplikasi MS Word ini, maka kalian juga harus belajar fungsi dari bagian-bagian menu atau icon-icon yang ada di aplikasi MS Word ini. Jadi, ketika pertama kali kalian buka aplikasi MS Word, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jadi di samping kiri atas, ini ada 3 icon ya. Ini biasa kita sebut Quick Access Toolbar atau kumpulan icon yang terletak di bagian pojok kiri atas. Di sini ada Save, ada Undo, dan ada Redo. Kegunaan Save ini adalah untuk menyimpan dokumen. Kalau kegunaan Undo ini, mari kita coba. Saya tulis ini. Nah, ketika saya menulis ini, ketika saya memakai icon Undo ini, yaitu ini icon atau apa saya kurang tahu. Jadi pokoknya saya memakai ini, yaitu CTRL plus Z. Cara memakai ini adalah CTRL plus Z. Yap. Maka beberapa kalimat yang saya tulis tadi akan hilang. Di sini akan hilang. Jadi kalau kesimpulannya, kalau kalian memakai Undo ini akan menghilangkan beberapa kalimat atau kata-kata yang kalian buat tadi. Nah, sebaliknya, kalau Redo ini gunanya untuk mengembalikan tulisan yang hilang. Contohnya sekarang, sudah balik lagi. Oke, kita lanjut ke title bar. Ini adalah title bar. Ini merupakan bagian tengah atas dari lembar kerja Microsoft Word yang menampilkan judul dari file yang sedang kita kerjakan. Ya. Kita lanjut lagi ya, durasi. Di sini ada page status, ini page status. Ini terletak di bagian bawah lembar kerja MS Word. Biasanya fungsinya untuk menampilkan jumlah halaman, kata, dan bahasa yang sedang kita gunakan. Page ini lembar, saya memakai 1 of 2. Jadi saya memakai 1 dari 2. Di sini ada 3 word, artinya 3 kata, dan di sini saya memakai English atau Indonesia. Ya, gitu. Kita lanjut ke sini di bagian kanan bawah. Ini adalah zoom menu, berada di bagian kiri bawah. Mungkin kalau dari sini dari kiri bawah ya, tapi dari saya kanan bawah. Ini berperan untuk melakukan zooming atau memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja Microsoft Word. Jadi kalau kalian ingin memperbesar lembaran kerja kalian tuh bisa pakai zoom menu ini, tuh bisa jadi besar banget. Tuh ini bisa jadi kecil. Ya, bisa juga jadi sedang lah. Oke, kita lanjut lagi ke tab menu. Tab menu ini terdiri dari File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailings, Review, dan View. Dan ntar kita bakal belajar satu-satu dari icon-icon ini ya. Dan yang sekarang kita bahas dulu yaitu File. Oke, ketika kita membuka file ini akan muncul seperti ini. Yang pertama ada info, new, open, save, save as, print, share, export, close. Di sini juga ada icon, feedback, sama options. Gak tahu ya, kurang tahu itu apa. Jadi new ini
membuat lembar kerja MS Word yang baru. Jadi kayak kertasnya baru gitu. Jadi kalau kita ketik, jadi kita bisa mengambil kertas baru atau mengubah kertas. Pokoknya memperbarui kertas deh. Kita lanjut ke open. Open ini membuka file dokumen yang sebelumnya telah kita simpan. Jadi kita bisa membuka dokumen-dokumen yang dahulu kita simpan di file open sini. Save. Save ini kegunaannya untuk menyimpan dokumen Word yang telah kita kerjakan. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan sesuatu, kalian juga harus nge-save biar tersimpan dokumennya. Di bawah lagi ada Save As. Save As ini hampir sama fungsinya, tapi agak beda sedikit, yaitu menyimpan sebagai dokumen dengan nama baru. Jadi dokumennya bisa dirubah dengan nama yang baru. Lanjut ke print. Print ini print ya. Print ini untuk mengeprint dokumen yang telah kita buat. Jadi kalau kalian mau ngeprint dokumen buat sekolah atau bahkan buat apapun, kalian pakai print di sini. Kita lanjut lagi ke share. Share ini mungkin buat nge-share ke teman-teman kalian. Kalau sudah mengerjakan PR, mungkin teman kalian mau nyontek, kalian bisa pakai share ini. Ya. Close ini untuk menutup dokumen. Jadi kalian bisa menutup dokumen dengan close yang di sini. Ya. Kita balik lagi. Kita lanjut yang ke home. Yang pertama di sini ada paste. Paste ini, icon ini memiliki fungsi untuk menempelkan sesuatu teks ataupun objek, gambar, tabel, dan lain-lain yang sebelumnya telah di-copy atau di-cut. Jadi paste ini bisa menempelkan gambar yang sudah kalian simpan dan di-cut, itu kalian bisa pasang dari paste ini. Kita lanjut ke cut. Nih, cut. Cut ini berfungsi untuk memindah dan memotong teks ataupun objek gambar. Jadi memindahkan dan memotong teks. Coba kita coba. Nggak bisa. Pokoknya ini gunanya untuk memindah dan memotongkan teks ataupun objek. Pokoknya untuk memotong. Lanjutnya di bawahnya ada copy. Bukan kopi minuman, ini kopi buat mengopi teks. Untuk menyalin dan mengopi teks. Mengkopi. Copy ini gunanya untuk menyalin dan mengcopy save atau teks atau objek. Pokoknya kalau kalian ingin menyalin sesuatu kayak teks, gambar, atau table, itu bisa pakai copy ini. Lanjut ke format painter. Format painter ini kita bisa menggunakan untuk meniru atau menyalin format halaman dan menggunakan di halaman lain. Maksudnya tuh bisa menyalin format yang sudah kalian buat ke format di halaman lain. Gitu. Lanjut ke font. Font mana ya? Ini ya? Yap, ini font. Font ini gunanya untuk memilih jenis dan gaya huruf pada bagian. Nih, kalau kita maaf. Nih, kalau kita klik font ini akan tampil banyak jenis-jenis font. Bisa pakai ini bebas. Kalian pakai yang apapun. Kita lanjut ke font size. Ini adalah font size. Font size ini gunanya untuk mengubah dan menyesuaikan ukuran huruf pada dokumen. Kalian bisa mengukur ukuran tulisan kalian di font size ini. Mau gede atau besar atau kecil, bisa. Kita lanjut ke sebentar ya. Ini. Oh, ini sama kayak font size ya, ini sama kayak font size.
Kita lanjut yang ketawa aja ya. Ini soalnya agak nggak terlalu dipakai juga. Mungkin aku juga nggak tahu. Di sini ada bold. Gunanya bold adalah untuk memberikan efek tebal pada huruf. Nih, kalau kita pakai bold ini, tuh, otomatis tebal, beda sama tulisan biasa. Bentar. Kegedean. Oke. Nah, ini bedanya tulisan kalau yang di sini yang memakai bold, yang di sini yang tidak memakai bold. Kelihatan? Iya, kelihatan jelas. Lanjut italic. Italic ini gunanya untuk memberikan efek miring pada teks. Coba ya kalau kita pakai ke sini. Jangan ke bawahnya aja langsung ini. Ya, coba kalau kita pakai efek italic. Kalian bisa lihat tulisannya jauh beda ya. Yang di sini, yang ini tulisannya agak miring ke kanan atau condong ke kanan gitu. Beda sama yang biasa. Ini yang biasa, ini yang pakai italic. Lanjut, di sini ada U. Ini adalah underline. Gunanya untuk memberi garis bawah pada tulisan. Kelihatan jelas ya bedanya dari bold, italic, bahkan sampai underline itu tulisannya jauh beda. Kita lanjut loncat langsung ke font color. Font color ini gunanya untuk mengubah serta memilih warna dari teks dan huruf. Misalnya kalian ingin memberikan warna pada teks, kalian pencet font color dan pilih sesuai apa yang kalian mau. Contohnya yes, berubah menjadi coklat. Kita lanjut ke bullet. Bullet ini untuk menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada format listing. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada kata bullet, ada bulletnya ini karena dia. Tuh, ada bulat, kotak, segitiga. Ini ada gambar perahu. Yap, perahu. Terus lanjut ke numbering. Bentar ya, kita. Numbering ini gunanya untuk menambahkan penomoran urut secara otomatis. Jadi ini bisa menambahkan nomor secara otomatis. Jadi kalian nggak usah capek-capek ngetik satu-satu. Lanjut ke ini. Nah, ini tuh di size indent gunanya untuk menggeser paragraf ke bagian kiri. Nah, jadi bisa ke kiri-kiri tuh. Bisa. Oke, ini juga saya juga nggak terlalu tahu. Jadi kita lanjut ke bawah. Ini adalah align left. Pokoknya gitu, align left. Gunanya untuk membuat teks menjadi rata kiri. Ini misalnya kalian pengen tulisannya jadi lebih rapi, ya
ya kita pindah ke kiri. Jadi sebentar ya. Nah, kita pindah ke kiri. Ini karena pakai ini jadi susah ya. Hapus saja. Nih misalnya tadi di tengah gini. Misal tadi di tengah, terus kalian pengen ubah tulisan ini ke kiri biar jadi lebih rapi. Tuh, bisa. Pakai align left. Lanjut ke align center. Center ini untuk membuat teks menjadi rata tengah. Kayak yang pertama tadi. Misalnya tadi kalian kan ke kiri. Sekarang pengen pindah tulisannya ke kanan. Ke tengah. Bisa pakai align center ini. Tuh lihat, biasanya ini tuh digunakan buat bikin koran atau buat bikin teks deskripsi, itu bisa pakai ini. Oke, lanjut. Ini adalah ini. Enter dulu. Ini like right. Ini align right, atau pokoknya ini tulisannya kayak gini. Susah emang. Jadi kalau yang tadi kaliannya di tengah pengennya jadi ke kanan, itu bisa pakai ini. Yap. Tuh lihat tulisannya jadi di sebelah kanan. Biasanya ini tuh dijadikan buat kalau kalian mau nulis Arab. Biasanya kan alat Arab tuh dari kanan, ini dipakai ini. Terus kalau ini adalah ini adalah Just TV. Just TV ini gunanya untuk membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Contohnya begini. Maaf. Ini kok sama aja. Pokoknya jadi rata kanan kiri gini. Siap. Lanjut ke ini line and paragraph. Yaitu gunanya untuk mengatur dan menyesuaikan jarak antar baris. Jadi kalau kalian pakai ini, jaraknya jadi ketentu. Pengen lebih jauh atau lebih dekat, itu bisa pakai line and paragraph ini. Lanjut ke shading. Shading ini gunanya untuk mengubah warna latar belakang teks. Jadi kalian mau warna latar belakangnya apa? Ini pakai shading. Tuh, bisa pakai warna yang kalian sukai. Itu bisa. Lanjut ke terakhir. Ini adalah border. Enggak terakhir, maksudnya terakhir di home ini. Border ini menambahkan garis tepi atau border pada teks yang telah dipilih. Jadi ini gunanya buat bikin garis tepi. Tuh, kalian pengen garis di mana? Di kanan, di kiri, di kanan, bebas. Oke. Kita lanjut 3 di insert. Yang pertama ada cover page. Cover page ini berfungsi untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen. Jadi ini bisa buat bikin cover di dokumen yang sudah kalian buat. Lanjut, di sini ada blank page. Berfungsi untuk memasukkan sebuah halaman kosong ke dokumen. Jadi kalau kalian punya halaman yang kosong, bisa dimasukkan ke dokumen pakai blank page ini. Lanjut ke page break. Berfungsi untuk memotong atau memutus halaman dan pindah ke halaman berikutnya. Jadi ini kalau kalian emang udah cukup di halaman segitu, tapi halamannya masih lebih sedikit, kalian bisa pakai page break ini buat motong dan mutus biar lebih rapi. Lanjut ke table. Ini table gede. Table ini gunanya untuk membuat table. Biasa buat bikin jadwal pelajaran atau apapun bisa pakai table ini. Tuh, kotaknya terserah kalian buat, mau buat berapa itu bisa. Bentar, ini agak ngalihin, jadi kita hapus aja ya. Lanjut ke
picture. Ini picture. Picture ini gunanya untuk memasukkan gambar dari penyimpanan komputer ke dalam dokumen. Jadi kalau kalian menambahkan gambar ke dokumen, ini bisa pakai ini. Bentar, kan ini nggak bisa. Aduh, maaf. Ini contohnya ya, kayak gini. Kalau pakai picture ini bisa nampilin foto di dokumen kalian. Ini ada foto Afifa. Hapus saja ganggu. Ini hapus gimana? Oke, udah. Lanjut lagi ke clip art. Clip art ini. Oke, kayaknya clip art kejauhan ya. Kita loncat aja ke Shapes. Kita langsung aja ke Shapes. Shapes ini membuat berbagai bentuk sederhana seperti kotak, lingkaran, loaf, dan lain-lain. Jadi kalau kalian pengen menggambar sesuatu atau pengen buat rumah atau apapun itu, pakai ini. Ini di sini ada smile. Yap, pakai ini. Kok ini. Oke, lanjut lagi karena aku juga nggak tahu yang lain-lain, jadi saya ringkas-ringkas aja yang biasa dipakai. Kita lanjut lagi ke header and footer. Ribbon group yang satu ini berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan pada bagian header dan footer dokumen. Header nih, menambahkan header pada bagian atas setiap dokumen. Jadi seperti yang di foto ini, kalian bisa kelihatan ini bisa kelihatan. Dan aku juga nggak tahu cara pemakaiannya. Ini footer. Footer ini menambahkan footer pada bagian bawah halaman dokumen. Lanjut lagi ke page number. Page number ini menyisipkan nomor pada setiap halaman di dokumen. Jadi menyisipkan nomor pada setiap halaman di dokumen, bahkan hampir 1000 bakal bisa pakai page number ini, nggak perlu capek-capek ngetik sendiri. Oke, kita lanjut ke page layout. Karena desain ini aku juga cuma begini-gini doang, jadi kita loncat aja ya. Page layout. Yang pertama, sebentar. Page layout. Maaf, tunggu sebentar. Oke, layout ini yang pertama ada margins. Sorry tadi kegalung. Maaf ya Pak. Di yang pertama sini ada margin, yaitu menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Jadi kalian bisa pakai batas di pinggir dari sebuah dokumen. Misalkan pakai batas ini, aku nggak bisa. Ini karena emang dari sananya aku nggak ngerti, jadi kayak gini. Pokoknya ini gunanya untuk menyesuaikan batas pinggir dari sebuah dokumen. Kita lanjut ke orientation. Menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal. Jadi kita bisa mengubah ukuran kertas ini mau jadi vertikal atau horizontal. Contoh seperti ini tuh, dan seperti ini. Yang kedua ada size, yang ketiga ada size. Size ini menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Jadi kalian bisa mengatur lebarnya di sini. Tuh mau selebar apapun bisa. Kita lanjut ke columns. Columns ini menentukan jumlah teks.
mau berapa teks, 1, 2, 3 left and right itu bisa, 1, 2, 3 kiri atau kanan itu bisa. Oke, karena ini juga udah nggak ada yang biasa dibahas sama anak-anak, sama guru-guru SMP, karena Pak Galuh juga ngajarnya cuma segitu, jadi Reva kurang tahu. Jadi mungkin segitu aja video penjelasan dari saya. Kalau emang nggak ngerti silahkan cari di Google, saya juga nggak bisa jelasinnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.